Luangkan waktu bersama kami. Pak Yuna, bagaimana Anda melihat peran dari 5G dalam mendorong transformasi digital di Indonesia, terutama di sektor-sektor seperti misalnya industri, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga yang pastinya ekonomi. Silakan Pak Yuna. Ya, terima kasih Dina. Jadi ini pertanyaan yang sangat penting sekali bagi kita dan juga umumnya juga bagi bangsa Indonesia. 5G itu sebetulnya salah satu dari instrumen kita untuk akses telekomunikasi ya. Di situ ada satelit, kemudian juga ada 5G, kemudian juga ada fiber optik ya. Nah, ini saling mendukung semuanya. Fungsinya bisa berbeda-beda ya, mana yang paling efektif dan mana yang paling efisien. Nah, di atas semua itu sebetulnya yang fundamental bagi negara Indonesia adalah bahwa kita melihat nih Dina, kondisi saat ini jumlah penetrasi internet di Indonesia itu masih sangat sedikit ya. Saya dapat informasi dari teman-teman bahwa saat ini penetrasinya sekitar 20%. Jadi kalau misalnya jumlah rumah di Indonesia berkisar antara 80 juta rumah, jadi saat ini penetrasi internet ke rumah-rumah itu baru sekitar 16 juta rumah ya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN seperti di Malaysia yang sama kita mirip-mirip ya, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan lain-lain ya. Bukan Singapura, Singapura kan cuma kecil negaranya ya. Nah, ini kita ini paling bawah ya. Dari yang kedua juga dari sisi kecepatan Dina ya. Kecepatannya saat ini kecepatan kita juga paling terbelakang. Dari negara ASEAN pun kita adalah urutan ke-9 dari 10 negara di ASEAN. Ya, saat ini kecepatannya sekitar 30-an Mbps ya. Malaysia, Filipina, Vietnam dan semua itu sudah di atas 100 Mbps. Makanya saya juga dapat permintaan dari himbauan ya dari Komdigi bahwa kita ini memang harus meningkatkan kecepatan di Indonesia dan juga kita juga harus meningkatkan penetrasi internet di Indonesia. Yang kedua adalah dari sisi kajian dari World Bank itu mengatakan bahwa setiap kita meningkatkan penetrasi internet 10%, itu kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 1,38%. Nah, ini kita memandang bahwa bila kita punya target untuk pertumbuhan ekonomi 8% per tahun, inilah saatnya kita untuk meningkatkan penetrasi internet ya, dan juga meningkatkan kecepatan internet. Nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut kenapa kok kecepatan ini juga penting bagi digitalisasi internet di Indonesia. Begitu Dina. Oke, baik. Ya itu tadi menjadi pertanyaan saya selanjutnya. Kita tahu bahwa sebelum-sebelumnya kita ada teknologi yang namanya 4G yang bisa dikatakan sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tapi saat ini sudah ada teknologi terbaru 5G dan bahkan tadi seperti informasi yang saya sebutkan, China sudah mengarah ke 6G begitu. Ini kan berkaitan dengan kecepatan atau kualitas dari internet. Baik itu kecepatan maupun berkaitan dengan stabilnya internet begitu. Sebenarnya apa sih Pak keunggulan utama dari 5G dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, yaitu tadi untuk mendukung kebutuhan digitalisasi di Indonesia? Oke. Ya, sebetulnya 5G ini itu ya merupakan evolusi dari teknologi sebelumnya ya. Dulu ada 2G, ada 3G, 4G dan sekarang ada 5G dan tadi juga udah ada 6G ya. Ini memang evolusi ini akan terus dilakukan ya. Sebetulnya tujuannya utama adalah untuk memberikan efektivitas yang lebih baik dan juga untuk efisiensi yang lebih baik. Nah, ini adalah selaras dengan nanti aplikasi digitalisasi ya, bahwa kebutuhan masyarakat terhadap kecepatan dan juga terhadap internet yang murah itu akan sangat penting sekali yang perlu kita penuhi dengan teknologi-teknologi yang ada gitu ya. Jadi kami di Search saat ini punya fiber optik di rel kereta api, ada sekitar 7.000 km ya di sepanjang rel kereta api dan juga di jalan tol. Nah itu kalau kita lihat itu di sekelilingnya itu kiri kanannya itu padat penduduknya Dina. Jadi kita sudah melakukan kajian atau analisa bahwa 1 kilometer sebelah kiri kanan rel kereta api itu ada sekitar 12 juta rumah ya. Jadi inilah
titik kita untuk bisa berkontribusi pada negara ini untuk bisa meningkatkan penetrasi internet di Indonesia. Nah, kedua masalah kecepatan. Nah, ini saat ini kami menggarap juga internet yang murah dan juga kecepatan tinggi ya, Dina. Sebagai contoh, saat ini kami sudah memiliki internet dengan kecepatan 100 Mbps dan kami jual dengan harga Rp99.000. Nah, ini luar biasa. Rakyat di sekitar kereta api itu sangat bahagia sih dapat internet itu ya. Jadi permintaannya sudah makin besar sekali dan ini merupakan salah satu sumbangan kami ya untuk Indonesia gitu. Oke, Rp99.000 untuk mendapatkan akses ke 100 Mbps internet Ya. per bulan kah? Per bulan ya. Per bulan, Rp99.000. Ya,